Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas mengganti nama kota Baghdad. Pada suatu pagi yang terik di Baghdad, suasana istana Khalifah Harun ar-Rasyid mendadak tegang. Bukan karena serangan musuh atau urusan politik yang pelik, melainkan karena Khalifah tiba-tiba mengeluarkan dekret yang sangat aneh. Nama kota Baghdad sudah tidak lagi sesuai dengan isinya. Baghdad, kota kedamaian. Lihatlah, pedagang di pasar dipenuhi tipu muslihat. Para menteri saling sikut untuk kekuasaan, dan setiap sudut jalan dipenuhi dengan kegaduhan. Serunya di depan para menteri yang kebingungan. Khalifah merasa nama yang agung itu kini hanya menjadi ejekan terhadap kenyataan yang ada. Sejak hari itu, ia mulai mempertimbangkan nama-nama baru. Ia ingin nama yang mencerminkan kekacauan, ketidakjujuran, dan kegaduhan yang ia lihat di sekelilingnya. Namun, setiap nama yang ia usulkan terdengar terlalu kasar, terlalu jujur, dan tidak berkelas. Para menteri hanya bisa saling pandang, tidak berani menyuarakan keberatan mereka. Mereka tahu ketika Khalifah sedang dalam kondisi seperti ini, hanya ada satu orang yang bisa membantunya. Abu Nawas, penyair cerdas terkenal dengan akal bulus dan humornya. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah kehabisan akal akhirnya memanggil Abu Nawas. Dengan nada serius, Khalifah menjelaskan kegelisahannya. Abu Nawas, katanya, aku ingin kau mencari nama baru untuk kota ini. Nama yang jujur, yang mencerminkan keadaan kita saat ini. Kalau kau gagal, kau akan kupenjara. Abu Nawas terkejut, namun ia tahu menolak perintah Khalifah sama saja bunuh diri. Dengan wajah yang dibuat-buat serius, ia berkata, hamba akan berusaha, Paduka yang mulia. Tetapi hamba butuh waktu kebebasan untuk mengamati. Khalifah pun memberikan waktu 3 hari. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan senyum tipis di bibirnya. Ia menyadari ini adalah sebuah jebakan. Namun ia juga melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran berharga kepada Khalifah. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan berjalan-jalan di pasar, mengamati setiap interaksi, dan mendengarkan percakapan. Ia mendengar pedagang yang melebih-lebihkan kualitas barang dagangannya, melihat kedua orang saudara saling beradu argumen tentang harga unta, dan bahkan menyaksikan seorang pejabat istana berusaha menyuap penjaga untuk mendapatkan jalan pintas. Benar juga, kata Khalifah, gumamnya. Pedagang memang sudah tidak lagi damai. Tapi apakah solusinya mengganti nama? Malam harinya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandangi langit malam Baghdad. Ia sudah memiliki ide gila yang berpotensi membuatnya dihukum, tetapi juga berpotensi mengubah pandangan Khalifah. Ia memanggil beberapa temannya, para pengrajin dan seniman kota yang ia percaya. Dengarkan baik-baik, bisik Abu Nawas. Kita akan melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh Baghdad terkejut. Khalifah ingin nama baru, maka kita akan memberikannya nama baru, tapi dengan cara kita sendiri. Keesokan harinya, sekelompok seniman mulai bekerja. Mereka membuat spanduk-spanduk besar yang dihiasi kaligrafi indah, tetapi dengan isi yang aneh. Mereka juga mulai menyebarkan rumor tentang perubahan nama kota yang akan segera diumumkan. Warga Baghdad bingung, bertanya-tanya, dan berbisik-bisik. Ada yang khawatir, ada yang penasaran, dan ada pula yang menganggap itu hanya lelucon Abu Nawas. Namun mereka semua menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi pada hari ketiga, saat Abu Nawas harus menghadap Khalifah. Pagi di hari ketiga, Baghdad terlihat berbeda. Di setiap sudut jalan, di pintu masuk pasar, bahkan di gerbang istana, terpampang spanduk-spanduk besar dengan kaligrafi yang indah. Namun tulisan di dalamnya membuat orang-orang menyeringitkan dahi. Spanduk di pasar bertuliskan, "Selamat datang di kota para penipu." Sementara
yang di depan istana bertuliskan "Selamat datang di kota para penjilat". Di setiap spanduk, nama Baghdad dicoret dengan garis merah tebal. Warga Baghdad gempar. Mereka saling bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini? Para penjaga berusaha mencopot spanduk-spanduk tersebut, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, Khalifah memanggil Abu Nawas untuk menanyakan laporannya. Khalifah yang sudah mendengar kabar tentang spanduk-spanduk aneh itu, menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. "Apa ini perbuatanmu, Abu Nawas?" tanyanya dengan marah. Abu Nawas dengan tenang membungkuk hormat. "Paduka yang mulia, hamba telah menyelesaikan tugas hamba. Hamba telah menemukan nama-nama baru yang paling cocok untuk kota ini, sesuai dengan perintah Paduka." Khalifah semakin kesal. "Apa maksudmu dengan nama-nama itu? Apa kau ingin menjadikan kota ini bahan tertawaan?" Abu Nawas menggelengkan kepala. "Tidak, Paduka. Hamba hanya mengikuti arahan Paduka. Paduka menginginkan nama-nama yang jujur, yang mencerminkan isi kota. Hamba hanya menerjemahkan kejujuran itu dalam bentuk nama." Ia kemudian menjelaskan dengan santai. "Saat hamba berkeliling, hamba melihat betapa banyak para pedagang yang melebih-lebihkan dagangannya. Maka hamba menamai kota para penipu. Hamba melihat para abdi yang memuji-muji Paduka secara berlebihan demi jabatan. Maka hamba menamainya kota para penjilat. Di tempat-tempat lain hamba menamainya kota para pemalas, kota para pemabuk, dan seterusnya, sesuai dengan apa yang hamba lihat di sana." Khalifah terdiam, wajahnya memerah antara malu dan marah. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia sadar Abu Nawas tidak melanggar perintahnya. Ia benar-benar mencari nama yang jujur, tetapi dengan cara yang paling mengerikan. "Jadi kau menyuruhku untuk mengganti nama kota ini dengan kota para penipu atau kota para penjilat?" tanya Khalifah dengan nada dingin. "Paduka yang mulia punya pilihan," jawab Abu Nawas dengan santai. "Paduka bisa milih satu dari nama-nama yang hamba berikan, atau Paduka bisa menamainya kota para pilihan-pilihan bodoh. Karena Paduka ingin mengganti nama kota hanya karena isinya tidak sesuai dengan namanya." Mendengar itu, para menteri yang tadinya tegang kini menahan tawa. Khalifah merasa terjebak. Ia tahu jika ia memilih salah satu nama yang disarankan Abu Nawas, ia akan menjadi bahan olok-olokan di seluruh dunia Arab. Namun ia juga tak bisa menarik kembali kata-katanya begitu saja. Dengan napas yang berat, ia menatap Abu Nawas, yang kini memasang wajah polos seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah keheningan yang panjang, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di seluruh istana, membuat para menteri terkejut. Khalifah menunjuk ke Abu Nawas dengan jari telunjuknya. "Kau memang gila, Abu Nawas," katanya sambil tertawa. "Tapi kau benar, mengganti nama kota ini tidak akan mengubah isinya." Khalifah menyadari bahwa masalahnya bukan pada nama kota, melainkan pada moralitas warganya dan para pejabatnya. Khalifah kemudian mengeluarkan dekret baru yang mengejutkan semua orang. "Mulai hari ini," ujarnya dengan suara lantang, "nama kota kita tetap Baghdad, kota kedamaian. Dan siapapun yang menyebut nama lain untuk kota ini akan dihukum. Namun, ada satu syarat." Para menteri dan Abu Nawas menanti kelanjutan dekret tersebut dengan penuh ketegangan. "Syaratnya," lanjut Khalifah, "setiap orang harus berusaha untuk menjadikan kota ini benar-benar pantas dengan namanya. Para pedagang harus jujur. Para menteri harus melayani rakyat dengan adil. Dan semua warga harus saling menghormati." Khalifah lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan serius. "Abu Nawas, kau telah membuka mataku. Nama adalah harapan, bukan deskripsi. Jika kita mengganti nama setiap kali harapan itu pudar, kita tidak akan pernah maju." Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas karena telah membantunya melihat hal ini.
Namun Abu Nawas menolak hadiah tersebut. Ia hanya meminta satu hal. "Yang mulia," katanya, "hamba tidak butuh hadiah. Hamba hanya ingin satu hal. Izinkan hamba menjadi pengawas yang memastikan bahwa setiap orang memenuhi janji mereka untuk menjadikan Baghdad kota yang damai." Khalifah terkejut, namun akhirnya setuju dengan permintaan Abu Nawas. Ia tahu, dengan Abu Nawas yang cerdas dan jenaka, tidak akan ada satupun pejabat yang berani main-main. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi menjadi pelawak istana, tetapi menjadi pengawas kedamaian yang berkeliling kota. Ia akan berdiri di pasar, mengamati transaksi, dan jika ia melihat kecurangan, ia akan membacakan puisi lucu dan membuat pedagang itu malu. Ia juga sering mengunjungi istana, duduk di pertemuan para menteri, dan jika ada yang berbohong, ia akan membuat lelucon yang membuat semua orang tertawa, kecuali menteri yang bersangkutan. Berkat Abu Nawas, perlahan-lahan Baghdad mulai berubah. Para pedagang mulai jujur karena takut dipermalukan oleh puisi Abu Nawas. Para menteri mulai bekerja dengan adil karena tidak ingin menjadi bahan lelucon di istana. Akhirnya nama Baghdad, kota kedamaian, tidak lagi menjadi ejekan, melainkan menjadi cermin dari hati dan tindakan para warganya. Dan semua ini berkat seorang penyair cerdas berhasil membuktikan bahwa nama bukan hanya sekedar kata, melainkan sebuah janji yang harus dijaga. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai yang ramai di Baghdad, tawa Abu Nawas meledak hingga membuat beberapa orang menoleh. Ia baru saja membaca sebuah surat yang dikirim oleh seorang pria kaya raya bernama Abu Jahil. Abu Jahil dikenal bukan karena kekayaannya saja, melainkan juga karena tabiatnya yang sombong dan senang merendahkan orang lain. Surat itu berisi tantangan yang tak biasa. Abu Jahil akan memberikan Abu Nawas 1.000 dinar jika ia bisa mengikutinya kemanapun tanpa terlihat. Namun jika Abu Nawas gagal, ia harus bersumpah untuk tidak lagi mengganggu Abu Jahil seumur hidupnya. Abu Nawas tersenyum licik. Bagi orang lain, tantangan ini mungkin terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengikuti orang lain tanpa terlihat? Namun bagi Abu Nawas, ini adalah kesempatan emas untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahil yang angkuh. Ia segera membalas surat itu dengan tulisan yang singkat namun penuh makna. "Abu Jahil, siapkan 1.000 dinar Anda. Bayangan Anda akan segera datang." Balasan itu dikirim kembali dengan tergesa-gesa, dan Abu Nawas pun mulai memikirkan rencana jahilnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar bukan untuk berbelanja, melainkan untuk mengamati. Ia melihat-lihat pakaian dengan cermat, menanyakan harga, dan sesekali bertanya kepada para pedagang tentang rute-rute yang biasa dilalui oleh orang-orang kaya. Ia juga menghabiskan waktu berjam-jam di toko buku, membaca dan belajar tentang topografi kota Baghdad. Abu Nawas bukan sekedar ingin menang, ia ingin menang dengan cara yang cerdas dan berkesan. Pada sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas berhasil mendapatkan sebuah jubah hitam yang longgar. Jubah ini dibuat dari kain yang sangat tipis dan ringan, sehingga hampir tidak terasa saat dipakai. Dengan jubah ini, ia berencana untuk menyatu dengan bayangan dan kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk memulai permainannya. Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini bukanlah tantangan kecepatan, melainkan tantangan kesabaran, kecerdasan, dan tentu saja sedikit keberanian. Keesokan paginya, Abu Jahil keluar dari rumahnya dengan langkah tegap, siap untuk memulai hari-harinya yang biasa. Namun saat ia melangkah keluar, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangannya sendiri, tetapi bayangan itu seperti memiliki sedikit gerakan yang berbeda dari biasanya. Abu Jahil menghentikan langkahnya, menoleh ke belakang.
tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menganggapnya hanyalah perasaan saja, lalu melanjutkan perjalanan ke pasar. Di pasar, saat Abu Jahil sedang tawar-menawar dengan seorang pedagang permaidani, ia kembali merasa tidak nyaman. Ia melirik bayangan di bawah terik matahari. Ia bersumpah. Ia melihat bayangan itu menoleh ke arahnya. Kali ini kecurigaan Abu Jahil mulai memuncak. Ia mempercepat langkahnya, tetapi setiap kali ia berhenti, bayangan itu seolah-olah mengikutinya. Ia mulai panik, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi padanya. Setelah seharian berkeliling dengan perasaan aneh, Abu Jahil pulang ke rumahnya. Ia mencoba untuk menenangkan diri, tetapi setiap kali ia melihat bayangan di dinding atau di lantai, ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya. Abu Jahil mengambil lentera dan berjalan di sekitar rumahnya, mencoba mencari tahu apakah ada seseorang yang bersembunyi. Namun tidak ada apa-apa, hanya dirinya sendiri dan bayangan yang setia mengikuti. Pada malam hari, saat Abu Jahil sedang makan malam, ia meletakkan lentera di sampingnya. Bayangannya terlihat jelas di dinding. Tiba-tiba ia melihat bayangan itu seperti mengangguk ke arahnya. Abu Jahil terlonjak kaget, sendoknya terjatuh dan ia berteriak. Istrinya datang tergesa-gesa, bertanya apa yang terjadi. Abu Jahil mencoba menjelaskan tentang bayangannya yang aneh, tetapi istrinya hanya menatapnya dengan bingung, menganggapnya terlalu lelah atau sedang berkhayal. Keesokan harinya, Abu Jahil memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia pergi menemui beberapa tabib dan ulama, berharap mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Salah seorang ulama menyarankan agar Abu Jahil lebih sering berdoa dan menganggap bayangan itu sebagai ujian dari Tuhan. Namun saran itu tidak mengurangi ketakutannya sedikit pun. Saat ia kembali ke rumah, Abu Jahil mengambil semua lentera yang ia miliki dan menyalakannya. Meletakkannya di setiap sudut ruangan. Ia berpikir jika ia tidak bisa melihat bayangannya, maka ia akan merasa lebih tenang. Namun saat ia menyalakan lentera terakhir, ia terkejut. Tiba-tiba semua lentera lain mati. Abu Jahil mengambil lentera yang ia pegang dan mencoba menyalakan yang lain. Tetapi tidak ada satupun yang mau menyala. Ia mulai menyadari bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Pada malam itu, Abu Jahil tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya yang gelap, ditemani oleh lentera kecil yang hanya ia miliki. Tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik dari luar jendela. Saat ia melihat ke arah dinding, ia melihat bayangan yang meliuk-liuk seperti sedang menari. Abu Jahil ketakutan setengah mati. Ia bersembunyi di balik selimutnya, berharap bayangan itu akan hilang. Namun bayangan itu tetap ada. Setiap kali Abu Jahil mencoba untuk memejamkan mata, ia merasa bayangan itu semakin dekat. Ia merasa bayangan itu menari, berputar, bahkan melompat-lompat di dinding kamarnya. Sejak malam itu, Abu Jahil tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia mencoba, bayangan itu muncul dan membuatnya ketakutan. Tidurnya terganggu dan ia mulai merasa lelah dan putus asa. Setelah 7 hari 7 malam tidak bisa tidur, Abu Jahil tidak tahan lagi. Wajahnya pucat, matanya merah, dan ia terlihat sangat lesu. Ia merasa seperti akan gila. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Ia pergi ke rumah Abu Nawas dengan langkah gontai, dan saat sampai, ia melihat Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya sambil menikmati secangkir teh. Abu Jahil langsung berlutut di hadapan Abu Nawas dengan memohon ampun. Abu Nawas, ampunilah aku. Aku tidak bisa tidur selama 7 hari 7 malam. Aku melihat bayanganku sendiri menari, melompat, bahkan meliuk-liuk di dinding kamarku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Ambil 1000 dinar itu, tapi tolong kembalikan ketenangan hidupku. Abu Jahil menangis dan memohon dengan tulus. Abu Nawas tersenyum dan membuat Abu Jahil berdiri. Ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah menggunakan sihir atau hal-hal mistis lainnya.
Ia hanya menggunakan kecerdasan dan kelincahannya. Sebenarnya setiap kali Abu Nawas keluar rumah, Abu Nawas mengikutinya dengan cermat, bersembunyi di balik tiang, di balik pohon, bahkan di balik gerobak penjual. Ia menggunakan jubah hitam tipisnya agar ia bisa menyatu dengan bayangan Abu Jahil. Pada malam hari, Abu Nawas menyelinap ke rumah Abu Jahil, bersembunyi di luar jendela, dan menggunakan boneka dari kain yang ia sambungkan dengan tali. Ia menggunakan boneka itu di depan jendela, dan bayangan boneka itulah yang terlihat menari di dinding kamar Abu Jahil. Lentera yang mati adalah hasil dari trik sederhananya. Abu Nawas menggunakan angin dari kipas tangan untuk memadamkan api satu persatu. Dengan demikian, Abu Jahil benar-benar tidak bisa tidur karena merasa bayangannya sendiri yang mengawasinya. Abu Jahil terkejut sekaligus malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa semua itu hanya ulah Abu Nawas. Ia mengakui kekalahannya dan memberikan 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan halus. "Aku tidak ingin uangmu, Abu Jahil. Aku ingin kamu mengerti bahwa kesombongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Terkadang orang yang kamu anggap remeh bisa jadi lebih cerdas dan lebih licik dari yang kamu bayangkan," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Abu Jahil menundukkan kepalanya, mengakui kekalahannya. Sejak saat itu, ia tidak lagi menjadi orang yang sombong. Ia belajar menghargai orang lain dan menjadi lebih rendah hati. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang biasa, menikmati secangkir teh di kedai langganannya dan menunggu tantangan menarik lainnya datang. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas berhasil membuat Abu Jahil tidak bisa tidur selama 7 hari 7 malam pun menyebar ke seluruh Baghdad, menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, tempat aroma kopi Arabica bercampur dengan hiruk-pikuk obrolan pedagang, duduklah Abu Nawas dengan senyum simpulnya yang penuh misteri. Matanya tak lepas dari dua sosok yang kontras, namun sama-sama dikenal seantero Baghdad. Abu Jahil, saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya, serta Abu Bakhil, saudagar lain yang hartanya berlimpah ruah, namun ia teramat sangat pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Abu Jahil dengan jubah sutra mencolok dan permata yang berkilauan di jari jemarinya selalu berbicara keras memastikan semua orang tahu betapa makmurnya dia. Sementara itu, Abu Bakhil dengan pakaian lusuh dan wajah yang selalu cemas akan pengeluaran sekecil apapun, sibuk menghitung koin-koinnya di balik meja. Bahkan enggan memesan kopi meskipun ia sudah duduk berjam-jam. Melihat pemandangan ini di setiap hari, sebuah ide cerdas terlintas di benak Abu Nawas. Alangkah lucunya jika kedua orang ini bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Meski hanya sehari, gumamnya pelan. Ia membayangkan Abu Jahil yang angkuh harus merasakan hidup sebagai orang pelit, dan Abu Bakhil yang kikir harus berlagak dermawan. Ia pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Dengan senyum yang semakin lebar, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa tidak mudah membuat kedua orang keras kepala ini menuruti keinginannya. Namun dengan sedikit kecerdikan, sedikit rayuan, dan tentu saja sedikit tipuan, ia yakin bisa membuat mereka terjebak dalam permainan sendiri. Malam harinya, kedua undangan misterius sampai di tangan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah jamuan istimewa di kediaman seorang bangsawan kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Yang menarik, undangan itu berbunyi, akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling mencolok dalam hal kemurahan hati untuk Abu Bakhil, dan akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling bijaksana dalam hal pengelolaan harta untuk Abu Jahil.
Abu Nawas sengaja membuat undangan itu ambigu dan menantang ego masing-masing. Abu Jahil dengan kesombongannya tentu tidak mau kalah dalam hal bijaksana, sementara Abu Bahil dengan sifat pelitnya pasti tergoda dengan embel-embel hadiah kejutan meskipun harus belagak dermawan. Malam itu benih kekacauan telah ditanam. Malam jamuan tiba. Abu Jahil dengan bangga mengenakan jubah sutra terbarunya yang paling megah. Tiba di kediaman bangsawan yang tentu saja adalah kediaman kenalan Abu Nawas yang ia sulap untuk malam itu. Namun betapa terkejutnya ia melihat tamu lain, Abu Bakhil, dan yang lebih mengejutkan, Abu Bakhil mengenakan jubah yang lebih baru, meski masih terkesan sederhana, dan bahkan senyum tipis terukir di bibirnya. Ini sangat tidak biasa. Di sisi lain, Abu Bakhil merasa sangat tidak nyaman. Ia harus berlagak dermawan dan itu sangat menyiksa jiwanya. Namun janji hadiah kejutan terus terngiang-iang di telinganya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak terlalu memikirkan biaya makan malam ini. Meskipun setiap gigitan terasa seperti ribuan dinar yang melayang. Ia melihat Abu Jahil yang terlihat lebih kalem dari biasanya, seolah sedang memikirkan cara menghemat uang, bukan memamerkannya. Jamuan makan dimulai. Hidangan lezat disajikan silih berganti. Abu Nawas yang berperan sebagai pelayan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Abu Bahil yang biasanya akan menyembunyikan makanan di balik jubahnya untuk dimakan nanti, kali ini dengan enggan menawarkan hidangan kepada tamu di sebelahnya. "Silahkan tuan, jangan ragu," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ini membuat para tamu lain terheran-heran. Sementara Abu Jahil yang biasanya akan menghabiskan setiap hidangan dan bahkan meminta tambah, kali ini terlihat sangat perhitungan. Ia makan dengan perlahan, seolah setiap suapan adalah uang yang harus dihemat. Ketika seorang pelayan menawarkan anggur terbaik, Abu Jahil dengan sopan menolak. Air putih saja sudah cukup. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak boros, bukan?" Para tamu saling pandang, percaya dengan perubahan sifat Abu Jahil. Menjelang akhir jamuan, datanglah puncak rencana Abu Nawas. Seorang musafir tua yang tampak lemah dan kelaparan masuk ke dalam ruangan, meminta sedikit makanan. Abu Nawas dengan mata berbinar menunjuk ke arah Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, apakah Anda berkenan berbagi rezeki dengan musafir malang ini?" tanyanya. Abu Bakhil menelan ludah. Ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berat hati ia memberikan sepotong roti dan beberapa koin kepada musafir itu. Meskipun hatinya menjerit setiap kali koin itu berpindah tangan. Kemudian Abu Nawas beralih ke Abu Jahil. "Dan Tuan Abu Jahil, musafir ini membutuhkan tempat bernaung untuk malam ini. Apakah Anda bersedia menawarkannya?" Jika biasanya ia akan menolak mentah-mentah, kali ini ia mengingat undangan bijaksana dalam mengelola harta. Ia berpikir jika ia menolak, ia akan terlihat pelit dan tidak bijaksana. Dengan terpaksa ia mengangguk. "Baiklah musafir, Anda bisa menginap di salah satu penginapan saya, tapi jangan harap fasilitas mewah," ucapnya dengan nada sedikit enggan. Abu Nawas tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna. Keesokan paginya, setelah semalaman berpura-pura, Abu Bakhil terbangun dengan perasaan lega sekaligus lemas. Peran sebagai dermawan sangat menguras tenaganya. Ia segera kembali ke rutinitasnya menghitung koin dan mengencangkan ikat pinggang. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa puas melihat senyum tulus dari musafir yang ia tolong semalam. Meskipun rasa sesal atas pengeluarannya tetap ada. Sementara itu, Abu Jahil terbangun di rumah dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Ia merasa aneh harus memikirkan pengeluaran semalam. Bahkan ia sempat berpikir untuk memeriksa ulang setiap tagihan. Rasa sombongnya sedikit terkikis oleh pengalaman berpura-pura menjadi orang yang hemat. Ia sadar betapa sulitnya hidup dalam batasan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.
Siang harinya, takdir atau lebih pantas Abu Nawas mempertemukan mereka kembali di pasar. Mereka berpapasan dan saling melirik dengan canggung. Abu Bahil yang biasanya akan menghindar kontak mata, kali ini berani menyapa. "Selamat siang Tuan Abu Jahil. Bagaimana tidur Anda semalam?" Abu Jahil yang biasanya akan mendengus dan melangkah pergi, kali ini menjawab dengan nada yang lebih lembut. "Selamat siang Tuan Abu Bahil. Lumayan. Anda sendiri?" Abu Nawas muncul di balik kerumunan. Senyumnya menyiratkan rahasia yang baru terungkap. "Bagaimana pengalaman kalian semalam, tuan-tuan?" tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Abu Jahil dan Abu Bahil memerah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini. Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh rencana dan tujuannya. "Tuan Abu Jahil, saya harap Anda belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya, dan ada kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dan Tuan Abu Bahil, saya harap Anda merasakan bahwa berbagi tidak selalu berarti rugi, dan kebaikan bisa membawa kebahagiaan," ucapnya bijaksana. Abu Jahil dan Abu Bahil saling pandang. Mereka memang membenci kenyataan bahwa mereka telah diperdaya. Namun mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Abu Nawas. Sejak hari itu, meskipun mereka tidak berubah total, ada sedikit pergeseran dalam sikap mereka. Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati dan sesekali terlihat berbagi. Sementara Abu Bahil menjadi sedikit lebih longgar dalam dompetnya. Bahkan sesekali mentraktir dirinya sendiri di kedai kopi. Abu Nawas tentu saja kembali ke kedai kopi, menyaksikan perubahan kecil itu dengan senyum puas, siap mencari target berikutnya untuk pertualangan usilnya. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari di Baghdad mulai menyinari atap-atap rumah dengan sinarnya yang keemasan. Di sebuah warung kopi sederhana, Abu Nawas duduk santai, menyesap kopinya sambil mendengarkan celotehan para pedagang. Wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya, seolah ada ide berlian yang baru saja menetes di benaknya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang prajurit istana dengan langkah tergesa-gesa menghampiri Abu Nawas. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ia menyampaikan titah mendadak dari Raja Harun ar-Rasyid yang meminta kehadiran Abu Nawas segera di istana. Abu Nawas tanpa banyak bertanya, hanya tersenyum tipis dan bergegas mengikuti prajurit tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh Raja Harun ar-Rasyid yang tampak gusar. "Abu Nawas," ujar raja dengan nada berat, "negeriku sedang dilanda musibah aneh. Setiap malam permata-permata dari mahkota pusakaku mendadak hilang tanpa jejak. Para pengawal sudah memerintahkan untuk berjaga ketat, namun pencurian itu terus berlanjut. Bisakah kamu memecahkan misteri ini?" Abu Nawas mengamati raja dengan seksama. Ia tahu betul bahwa ini bukan sekadar kasus pencurian biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam di balik hilangnya permata-permata itu. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda Raja, izinkan hamba memikirkan hal ini sejenak. Namun sebelum itu, hamba membutuhkan waktu semalam untuk mengamati keadaan di istana ini tanpa gangguan." Raja Harun ar-Rasyid menyetujui permintaan Abu Nawas, meskipun ia sedikit ragu dengan cara penyelesaian masalah yang tidak biasa ini. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk menempati sebuah ruangan kecil di dekat pembendaharaan istana, dan hanya meminta satu hal aneh, sebuah obor dan secangkir kopi. Para pengawal istana saling berpandangan, bingung dengan permintaan Abu Nawas yang tak masuk akal ini. Sepanjang malam, Abu Nawas terlihat duduk termenung di dalam ruangan gelap tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Namun keesokan paginya, dengan senyum kemenangan ia menghadap raja dan berkata, "Baginda Raja,
hamba telah menemukan pelakunya. Namun, untuk mengungkapnya, Baginda harus bersedia melakukan satu hal yang sangat sederhana. Apa yang harus kulakukan Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas kemudian meminta raja untuk mengeluarkan perintah kepada seluruh pelayan istana agar tidak ada seorang pun yang menyentuh, bahkan sekadar melirik pintu perbendaharaan selama 3 hari 3 malam. Raja mengerutkan kening, bingung dengan perintah aneh ini, namun tetap menyetujui demi mencari tahu dalang dibalik hilangnya permata-permata itu. Para pelayan istana pun mengetahui perintah raja, meskipun mereka saling berbisik dan bertanya-tanya. Mereka menduga Abu Nawas sedang menjalankan sihir atau ritual aneh untuk mengusir roh-roh jahat yang mungkin mencuri permata. Suasana di sekitar pemendaharaan menjadi tegang, diselimuti aura misteri yang diciptakan oleh perintah Abu Nawas. Pada malam kedua, Abu Nawas diam-diam mengawasi setiap sudut istana, terutama area di sekitar pemendaharaan. Ia tidak memasang perangkap fisik yang rumit, melainkan mengandalkan pengamatannya yang tajam. Ia memperhatikan bahwa salah seorang pelayan wanita yang bertugas membersihkan area dekat pemendaharaan setiap pagi selalu tampak tergesa-gesa dan menghindari tatapan mata para penjaga setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ada aura kecemasan yang terpancar darinya, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan lain. Abu Nawas juga menyadari bahwa setiap kali ia memeriksa area di luar pebendaharaan pada pagi hari, ia menemukan jejak debu halus yang sedikit berbeda di dekat jendela kecil yang menghadap ke taman belakang istana. Jendela itu seharusnya selalu tertutup rapat. Kecurigaannya semakin menguat. Ia kemudian meminta salah seorang pengawal kepercayaan raja untuk diam-diam menaburkan serbuk sari bunga berwarna cerah di ambang jendela perbendaharaan pada malam ketiga, tanpa sepengetahuan pelayan lainnya. Keesokan paginya, seperti biasa, pelayan wanita itu datang untuk membersihkan area tersebut. Abu Nawas dan beberapa pengawal yang telah diberitahu raja diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Setelah pelayan itu menyelesaikan pekerjaan dan bergegas pergi, Abu Nawas segera memeriksa ambang jendela yang menemukan jejak serbuk sari berwarna cerah yang mengarah ke taman belakang. Ia kemudian mengikuti jejak samar itu dan menemukan setumpuk kecil permata yang disembunyikan di balik semak-semak samar yang rimbun. Ketika pelayan itu dipanggil menghadap raja, Abu Nawas menunjukkan jejak serbuk sari yang sama di ujung jarinya, yang pasti ia dapatkan saat membuka jendela untuk menyembunyikan permata curiannya. Terpojok dengan bukti yang tak terbantahkan, pelayan wanita itu akhirnya mengaku. Ia telah memanfaatkan kelalaian para penjaga yang lebih fokus pada pintu utama perbendaharaan dan secara diam-diam membuka jendela kecil di malam hari untuk mengambil permata, lalu menyembunyikannya di taman sebelum membawanya keluar istana secara bertahap. Raja Harun ar-Rasyid kembali dibuat kagum oleh ketelitian dan kemampuan observasi Abu Nawas yang berhasil mengungkap kejahatan hanya dengan mengandalkan akal dan pengamatan yang cermat. Setelah mengetahui seluruh kebenarannya, Raja Harun ar-Rasyid tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap Abu Nawas. Ia berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas dengan bangga. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang tiada duanya. Dengan akalmu yang cerdik, kau berhasil mengungkap kejahatan yang tak terpecahkan oleh para pengawalku. Katakan apa yang kau inginkan sebagai hadiah atas jasamu ini." Para menteri dan pembesar istana yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan, menduga Abu Nawas akan meminta emas, perak, atau jabatan tinggi. Namun Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia telah memikirkan ini jauh sebelumnya. Ia tahu betul nilai dari kebijaksanaan, dan ia tidak akan menukarnya dengan harta benda yang fana.
"Ampun Baginda," jawab Abu Nawas dengan rendah hati. "Hamba tidak meminta emas, permata, atau jabatan. Hamba hanya meminta Baginda untuk menuliskan sebuah dekret resmi yang menyatakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut hamba di hadapan Baginda dan seluruh rakyat Baghdad akan bernilai 1.000 dinar. Dan setiap kali hamba berbicara, Baginda harus segera membayarnya." Seluruh istana hening. Para pembesar saling berbisik tidak percaya dengan permintaan aneh Abu Nawas. Mereka menganggapnya gila, minta bayaran untuk setiap kata yang diucapkan. Raja Harun al-Rasyid sendiri terkejut. Namun setelah beberapa saat ia tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari bahwa permintaan Abu Nawas adalah sebuah lelucon cerdas yang justru menegaskan betapa berharganya setiap nasihat dan pemikiran yang keluar dari mulut Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid menepati janjinya. Sebuah dekret resmi dikeluarkan dan kabar tentang kata-kata emas Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Sejak saat itu, setiap kali Abu Nawas berbicara di hadapan raja akan segera memerintahkan bendahara untuk membayar 1.000 dinar. Ia membuat para menteri berpikir 2 kali sebelum meminta pendapat Abu Nawas, atau bahkan hanya sekedar berbincang santai dengannya, karena setiap kata yang diucapkannya berarti pengeluaran besar bagi kerajaan. Abu Nawas tidak pernah menyombongkan diri dengan kekayaan barunya. Ia tetap hidup sederhana, menggunakan uangnya untuk membantu orang-orang miskin dan menuntut ilmu. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan adalah harta yang tak ternilai harganya, bahkan lebih mahal dari permata terindah sekalipun, dan bahwa kata-kata seorang yang bijak meskipun tidak berwujud mampu mengubah dunia dan dihargai jauh lebih tinggi daripada tumpukan emas. Cerita selanjutnya. Matahari Baghdad siang itu terasa terik menyengat, namun keramaian pasar tak pernah surut. Di salah satu sudut warung kopi yang sederhana, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopinya, sesekali membalas sapaan para pedagang yang lewat. Ia menikmati hiruk pikuk kota. Pikirannya melayang-layang mencari inspirasi untuk usilnya yang baru. Tiba-tiba pandangannya terpaku pada 2 sosok yang baru saja memasuki pasar. Pertama, Abu Jahil, seorang saudagar kaya dengan jubah sutra yang mencolok dan sorban yang tinggi menjulang, melangkah dengan dada membusung seolah seluruh dunia adalah miliknya. Ia berbicara dengan suara lantang, sesekali tertawa terbahak-bahak tanpa peduli siapa yang mendengarkannya, memamerkan perhiasan yang melingkar di jari-jarinya. Tak jauh di belakang Abu Jahil, langkah gontai Abu Bahil terlihat kontras. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusut, dan ia tampak terlalu menghitung setiap langkah seolah takut uangnya akan berkurang jika berjalan terlalu cepat. Ia selalu membawa tas kulit kecil yang digenggam erat-erat, seolah isinya adalah harta karun yang tak ternilai. Padahal orang-orang tahu Abu Bahil sangat enggan mengeluarkan uang sepeser pun. Abu Nawas tersenyum tipis. Duit sempurna untuk sebuah eksperimen, gumamnya pelan. Ia sudah lama mendengar tentang kekikiran Abu Bahil yang legendaris dan kesombongan Abu Jahil yang tak ada duanya. Abu Nawas merasa sudah waktunya bagi mereka berdua untuk mendapatkan sedikit pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebutir kurma kering tergeletak di meja, sisa dari kudapan paginya. Abu Nawas memandangi kurma itu dengan seksama. Jari telunjuknya mengetuk-ngetuk dagu. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di benaknya. Begitu sederhana namun berpotensi sangat lucu dan memuaskan. Dengan sebutir kurma ini, bisiknya pada diri sendiri, aku akan membuat Abu Jahil melupakan kesombongannya dan Abu Bahir melepaskan kekikirannya, walau hanya sesaat. Senyum licik terukir di wajah Abu Nawas.
Ia tahu kali ini tidak akan mudah, namun tantangan itulah yang membuatnya bersemangat. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai mengamati kedua targetnya dengan lebih seksama. Ia mengikuti Abu Jahil ke pasar, mencatat bagaimana ia memperlakukan para pedagang kecil dengan angkuh, menawar harga serendah-rendahnya seolah-olah barang dagangan mereka tak bernilai. Abu Jahil seringkali membuang-buang makanan enak hanya karena sedikit cacat, menunjukkan betapa berlimpahnya harta yang ia miliki. Di sisi lain, Abu Nawas juga menguntit Abu Bahil. Ia melihat Abu Bahil selalu memiliki barang yang paling murah, bahkan kualitasnya sangat buruk. Abu Bahil seringkali pura-pura batu atau mengeluh sakit perut agar tidak perlu membayar makanan atau minuman yang ditawarkan padanya. Bahkan untuk urusan kecil, ia selalu mencari cara untuk menghindar dari pengeluaran. Setelah beberapa hari mengamati, Abu Nawas merasa sudah cukup mengumpulkan data. Ia menyusun rencana yang rumit, namun tanpa alami. Pertama, ia akan mendekati Abu Bahil dengan dalil meminta bantuan. Sebuah trik yang ia tahu akan membuat Abu Bahil sangat tidak nyaman. Aku akan menyiapkan sebuah panggung kecil di taman kota, pikir Abu Nawas. Di sana, dengan alasan yang sangat meyakinkan, aku akan membuat mereka berdua bertemu dan tanpa sadar terlibat dalam tipuanku. Ia membayangkan reaksi mereka dan senyumnya semakin lebar. Peralatan yang dibutuhkan Abu Nawas sangatlah sederhana. Sebutir kurma kering yang ia simpan rapi, sebuah cawan kecil, dan sebuah sapu tangan bersih. Kurma itu adalah inti dari rencananya, simbol dari apa yang akan ia tukarkan. Ini bukan hanya tentang kurma, gumam Abu Nawas sambil memegang kurma itu. Ini tentang pelajaran tentang nilai sejati dari sesuatu, dan betapa konyolnya kesombongan dan kekikiran. Ia merasa yakin bahwa rencananya akan berjalan lancar, dan Baghdad akan mendapatkan hiburan yang baru. Suatu sore, Abu Nawas sengaja bertemu Abu Bahil di dekat pintu gerbang kota. Dengan wajah malas, Abu Nawas mendekati Abu Bahil. "Wahai Tuan Abu Bahil yang budiman," katanya dengan suara lembut. "Hamba sedang dalam kesulitan besar. Ayah hamba jatuh sakit dan kami butuh uang untuk membeli obat-obatan. Bisakah Tuan sudi meminjamkan hamba beberapa dirham?" Abu Bahil seperti yang sudah diperkirakan Abu Nawas langsung pucat pasi. Ia gelagapan mencari alasan untuk menolak. "Tenggorokanku sakit. Aku juga sedang tidak punya uang, Abu Nawas," katanya sambil memegangi dadanya, pura-pura sakit keras. Melihat reaksi Abu Bahil, Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang. "Baiklah Tuan, jika begitu setidaknya bisakah Tuan ikut hamba ke taman kota? Ada seorang tabib kenalan hamba yang mungkin bisa membantu, dan dia berjanji akan datang ke sana sore ini." Abu Bahil yang selalu ingin mendapatkan sesuatu secara gratis dan takut jika menolak ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan gratis, akhirnya setuju dengan enggan. Mereka pun berjalan menuju taman kota. Di sana, Abu Nawas telah menyiapkan tempat duduk di bawah pohon rindang. Tak lama kemudian, Abu Jahil lewat. Dengan sengaja Abu Nawas melambaikan tangan ke arah Abu Jahil. "Wahai Tuan Abu Jahil, sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda di sini." Abu Jahil yang selalu senang menjadi pusat perhatian dengan angkuh mendekati mereka. "Ada apa ini Abu Nawas? Apa gerangan yang membuatmu mengganggu ketenanganku?" tanyanya dengan nada meremehkan. Tanpa sedikit pun melirik Abu Bahil yang berdiri gemetaran di samping Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum misterius. "Tuanku berdua," katanya dengan suara yang dibuat seolah-olah penting. "Saya baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga, dan saya ingin kalian berdua menjadi saksi. Sesuatu yang nilainya melebihi emas dan perak." Abu Jahil tampak tertarik, sementara Abu Bahil semakin gelisah, khawatir akan ada biaya yang harus ia tanggung. Abu Nawas mengeluarkan sebutir kurma kering dari dalam saku bajunya.
Ia memegang kurma itu dengan hati-hati, seolah benda itu adalah permata paling langka di dunia. Kurma ini, katanya, adalah kurma yang sangat istimewa. Dikatakan bahwa siapapun yang mampu menukarkan sesuatu yang sangat berharga dengan kurma ini, keberuntungan tak terhingga dan hati yang lapang. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa-apaan ini Abu Nawas? Sebutir kurma kering, omong kosong semacam apa ini? Abu Bakhil di sisi lain matanya langsung berbinar. Apa itu benar Abu Nawas? Kurma itu bisa membuat hati lapang? Berapa harganya? Aku tidak punya uang. Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan serius. Wahai Tuan Abu Jahil, bersediakah Tuan menukar kesombongan Tuan dengan kurma ini? Lepaskanlah sejenak sikap angkuh Tuan dan rasakan nikmatnya kerendahan hati. Abu Jahil terdiam, terkejut dengan tawaran itu. Ia ingin menolak, namun rasa penasaran dan harga dirinya sebagai orang kaya yang selalu punya segalanya membuatnya berpikir dua kali. Kemudian Abu Nawas menoleh ke Abu Bakhil. Tuan Abu Bakhil, bersediakah Tuan menukar kekikiran Tuan dengan kurma ini? Untuk sejenak saja. Lupakan hasrat untuk menyimpan setiap keping dirham. Dan biarkan kebaikan mengalir. Abu Bakhil melongo. Menukar kekikiran. Ini adalah hal yang paling sulit baginya. Jika kalian berdua bersedia melakukan itu, lanjut Abu Nawas, maka kurma ini akan menjadi milik kalian. Kalian bisa memakannya bersama dan rasakanlah sendiri keajaibannya. Jika kalian berdua bersedia melakukan itu, lanjut Abu Nawas, maka kurma ini akan menjadi milik kalian. Kalian bisa memakannya bersama dan merasakan sendiri keajaibannya. Abu Jahil merasa tertantang. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Abu Bakhil. Sementara Abu Bakhil, walaupun keberatan, ia sangat tertarik dengan janji hati yang lapang dan keberuntungan tak terhingga yang disebut oleh Abu Nawas. Sesaat keheningan menyelimuti taman. Angin berdesis pelan, seolah menunggu keputusan kedua saudagar itu. Abu Nawas menatap mereka bergantian. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Ia tahu saat-saat paling lucu akan segera tiba. Abu Jahil yang terbiasa memerintah dan tidak pernah direndahkan, tiba-tiba merasa kikuk. Ia mencoba tersenyum. Sebuah tindakan yang jarang ia lakukan dengan tulus. Baiklah Abu Nawas, katanya dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. Untukmu, aku akan mencoba. Apa yang harus kulakukan? Ia merasa sedikit canggung, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Abu Bakhil di sisi lain menelan ludah, menukar kekikiran. Ia ragu-ragu, tangannya gemetar. Bagaimana caranya Abu Nawas? Apa aku harus membagikan semua uangku? Abu Nawas menggeleng. Tidak Tuan Abu Bakhil. Cukup dengan berbagi senyum tulus dan satu patah kata kebaikan kepada orang yang membutuhkan hari ini. Dan yang paling penting, makanlah kurma ini tanpa berpikir tentang nilainya. Abu Nawas menyerahkan kurma itu kepada mereka. Sekarang makanlah bersama dan rasakanlah sendiri perubahannya. Abu Jahil mengambil separuh kurma dengan sedikit ragu, sementara Abu Bakhil mengambil separuh sisanya dengan tatapan tak percaya. Mereka berdua makan kurma itu dan sesuatu menakjubkan terjadi. Abu Jahil yang biasanya bermuka masam tiba-tiba tersenyum lebar. Senyum yang tulus, bukan senyum angkuh. Ia merasa beban di pundaknya sedikit berkurang, seolah-olah ia bisa bernapas lebih lega. Sementara itu Abu Bakhil yang selalu tegang tiba-tiba merasakan kehangatan di dadanya. Ia merasa ringan dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia tidak memikirkan uang sepeser pun. Abu Jahil menatap Abu Bakhil dan tanpa sadar ia menawarkan salah satu perhiasan kepada Abu Bakhil. Wahai saudaraku, katanya, perhiasan ini terlihat cocok untukmu. Ambillah. Abu Bakhil terkejut,
Namun entah mengapa ia tidak menolak. Ia bahkan tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas yang menyaksikan semua itu tidak bisa menahan tawanya. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang lepas dan penuh kemenangan. Abu Jahil dan Abu Bakhil yang masih di dalam pengaruh keajaiban kurma ikut tertawa bersamanya. Entah mengapa merasa senang. Mereka belum menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh Abu Nawas. Dengan sebutir kurma kering, Abu Nawas telah menukar kesombongan Abu Jahil dan kekikiran Abu Bakhil, setidaknya untuk hari ini. Dan pelajaran itu, walau datang dari sebuah lelucon, akan selalu terukir di hati mereka. Cerita selanjutnya. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing. Sebaliknya, ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling digandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan syair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi, Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat. Ja'far, ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas, dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal. Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung karena takut merusak hubungan baik mereka. Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah, aku ingin kau mengamatinya lebih dalam, pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan, tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan. Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak, Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas? Pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, yang mulia wazir.
Baik khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya. Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan, kaki, ataupun tahta, tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama. Tidak seperti biasa, ia tidak langsung menjawab dengan kelakar. Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu, ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. Yang mulia wazir, katanya pelan. Jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta. Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekedar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail, dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. Jadi, firasatku benar, gumamnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. Abu Nawas, kata Khalifah dengan suara lembut, aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku. Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu? Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan. Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan, pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari, lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas, bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan. Hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata, kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. Abu Nawas, katanya dengan suara mantap, kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu.
Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Baginda Harun ar-Rasyid, penguasa Baghdad yang megah, suatu pagi terlihat termenung di singgasananya. Bukan urusan negara yang membebani pikirannya, melainkan sebuah pertanyaan filosofis yang tiba-tiba terlintas. Siapakah sebenarnya manusia paling mulia di muka bumi ini? Pertanyaan itu terus mengusik benaknya, seolah menuntut sebuah jawaban yang absurd dan tak terbantahkan. Para penasehat dan ulama istana telah dipanggil, namun tak ada satupun jawaban mereka yang memuaskan hati Baginda. Mereka sibuk merujuk kitab-kitab suci, mentafsirkan ayat-ayat, dan memuji-muji kebaikan para nabi dan orang-orang soleh. Namun, Baginda merasa bahwa kemuliaan sejati mungkin terletak pada sesuatu yang lebih sederhana, namun mendalam. Melihat Baginda yang terus gelisah, sang wazir agung akhir mengusulkan satu nama yang mungkin bisa memberikan pencerahan, Abu Nawas. Ampun tuanku, mungkin hanya Abu Nawas yang bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Kecerdasannya seringkali melampaui batas pemikiran kita, ujar wazir dengan sedikit ragu, mengingat reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Baginda Harun ar-Rasyid tersenyum tipis, panggil dia. Semoga saja otaknya yang gila itu bisa menemukan jawaban yang masuk akal. Perintah pun segera disampaikan, dan tak lama kemudian utusan istana bergegas menuju kediaman Abu Nawas yang sederhana di pinggiran kota. Abu Nawas yang sedang asik bermain catur dengan tetangganya terkejut mendengar panggilan dari istana. Ada apa lagi ini? Pasti Baginda sedang iseng dengan pertanyaan-pertanyaan sulitnya. Gumamnya pelan sambil menyeringgitkan dahi. Ia tahu betul bagaimana Baginda seringkali melemparkan teka-teki yang sulit dipecahkan. Meskipun demikian, ia tak bisa menolak panggilan raja. Dengan langkah santai ia menuju istana. Dalam benaknya mulai merangkai berbagai kemungkinan jawaban. Kali ini ia bertekad untuk memberikan jawaban yang tak hanya cerdas, namun juga mampu membuat Baginda terdiam dan merenung. Setibanya di hadapan Baginda, Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun tuanku, hamba datang menghadap. Baginda memandang Abu Nawas dengan tatapan menyelidik. Abu Nawas, aku punya pertanyaan penting. Siapa manusia paling mulia di dunia ini? Tanya Baginda langsung tanpa basa-basi. Abu Nawas terdiam sejenak, pura-pura berpikir keras. Ia melirik para ulama dan penasehat yang duduk mengelilingi Baginda. Sebagian dari mereka tampak tersenyum meremehkan, seolah menunggu Abu Nawas terjebak dalam kesulitan sendiri. Namun Abu Nawas tak gentar. Ampun tuanku, jawab Abu Nawas setelah beberapa saat. Pertanyaan Baginda sungguh mendalam dan membutuhkan perenungan yang matang. Bolehkah hamba meminta waktu satu malam untuk memikirkannya? Permintaan Abu Nawas ini sontak membuat sebagian hadirin saling berbisik, mengira ia hanya mencoba mengulur waktu. Baginda Harun ar-Rasyid mengangguk. Baiklah Abu Nawas, kau kuberi waktu satu malam. Namun, jika besok kau tidak membawa jawaban yang memuaskan, kau tahu sendiri konsekuensinya, ucap Baginda dengan nada sedikit mengancam. Namun di sudut bibirnya tersungging senyum tipis. Malam itu, Abu Nawas tidak pulang ke rumahnya.
Ia justru menghabiskan malam berkeliling di pasar Baghdad yang ramai, mengamati setiap orang yang lalu lalang. Ia berbicara dengan para pedagang, pengemis, tukang roti, bahkan para penjahat kecil yang bersembunyi di balik kegelapan. Ia mencari sesuatu, sebuah petunjuk yang bisa membantunya merumuskan jawaban. Banyak yang mengira Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mencuri jawaban atas pertanyaan filosofis di tengah keramaian pasar? Namun Abu Nawas yakin, jawaban atas kemuliaan manusia tak selalu ditemukan dalam kitab-kitab tebal, melainkan dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana dan apa adanya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali menghadap Baginda dengan wajah yang cerah. Para hadirin telah berkumpul, menanti-nanti jawaban apa yang akan keluar dari mulut Abu Nawas yang terkenal menyeleneh itu. Baginda Harun ar-Rasyid duduk tegak, tatapannya penuh harap sekaligus keraguan. "Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau temukan jawabannya?" tanya Baginda tak sabar. Abu Nawas senyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang siap diungkapkan. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela istana yang terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan kota Baghdad di pagi hari. "Menurut hamba, manusia paling mulia adalah dia yang masih bernapas, sehat, dan memiliki kesempatan untuk berbuat baik setiap harinya." Seketika istana hening. Para ulama dan penasehat saling berpandangan, tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Namun sekaligus sangat mendalam. Tidak ada pujian untuk raja, tidak ada kutipan ayat, hanya sebuah observasi tentang kehidupan itu sendiri. Baginda Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lekat-lekat. Kemudian perlahan sebuah senyuman merekah di wajahnya. "Jelaskan maksudmu Abu Nawas," ujarnya tertarik dengan jawaban yang tak pernah terlintas di benaknya itu. "Tuanku," jawab Abu Nawas, "selama seseorang masih hidup, ia memiliki kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya, untuk menolong sesama, untuk menyebarkan kebaikan, dan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap hembusan napas adalah anugerah, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih mulia. Orang yang telah meninggal, tak peduli seberapa mulia ia di masa hidup, tak lagi memiliki kesempatan itu. Maka orang yang masih hidup dan sehat memiliki potensi kemuliaan yang tak terbatas setiap harinya." Baginda Harun ar-Rasyid mengangguk-angguk setuju. Ia akhirnya menemukan jawaban yang ia cari, bukan dari kitab-kitab atau pujian, melainkan dari sebuah pemikiran yang sederhana namun penuh hikmah. Sejak saat itu, Baginda semakin menghargai setiap momen dalam hidupnya, dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya yang tak terduga. Cerita selanjutnya. Di tepian sungai Tigris, di antara kemegahan Baghdad dan gemuruh dengan hiruk-pikuk pasar dan istana khalifah, berdiri sebuah gubuk kecil. Dindingnya terbuat dari lumpur yang mengering, beratapkan daun palma yang dianyam seadanya, dan lantainya hanya tanah yang padat. Inilah rumah Abu Nawas, kediaman seorang pujangga yang namanya sering disebut-sebut, bukan karena kekayaannya, melainkan karena kecerdasan dan kelucuannya yang tak ada duanya. Meski sederhana, gubuk itu selalu diselimuti aura kedamaian yang aneh, seolah setiap hembusan angin membawa bisikan doa-doa tulus. Orang-orang sering bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang begitu dihormati seperti Abu Nawas hidup dalam kesederhanaan ekstrim. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum simpul, matanya berbinar penuh rahasia. Suatu sore yang terik, saat Abu Nawas sedang asik memilin tali rami di depan gubuknya, datanglah rombongan pedagang kaya dari Persia. Pakaian mereka berkilauan dengan sulaman emas, permata berkilauan di jari mereka.
dan aroma wewangian mahal tercium dari kejauhan. Mereka berhenti di depan gubuk Abu Nawas, menatapnya dengan pandangan merendahkan. "Apakah ini benar kediaman Abu Nawas yang masyhur itu?" tanya salah seorang pedagang dengan nada mengejek. Matanya menyapu sekeliling gubuk yang reot. "Kami mengira ia tinggal di istana, atau setidaknya di rumah yang layak. Ini hanya gubuk." Abu Nawas bangkit, senyumnya tetap ramah meskipun diselimuti ejekan. "Benar sekali tuan-tuan," sahutnya dengan suara tenang. "Ini memang gubuk hamba, tapi lihatlah, meskipun dindingnya lumpur dan atapnya daun, udara di dalamnya jauh lebih sejuk daripada istana manapun. Dan yang lebih penting, gubuk ini tak pernah kosong dari doa dan hikmah yang tak pernah habis." Para pedagang itu saling pandang, sedikit terkejut dengan jawaban Abu Nawas yang tak terduga. Mereka datang untuk mengejek, namun justru disuguhkan sebuah pemikiran yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah kemewahan dan kesibukan duniawi, mereka melupakan arti kedamaian sejati. Berita tentang tanggapan Abu Nawas kepada para pedagang Persia sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang selalu tertarik dengan kecerdasan Abu Nawas memutuskan untuk mengujinya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas diundang ke istana, bukan untuk menjamu, melainkan untuk melihat betapa besar kesederhanaannya mempengaruhi dirinya. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan nada serius, "aku telah mendengar tentang gubukmu yang penuh dengan doa dan hikmah. Aku penasaran, bisakah kau membuat gubukmu terlihat semewah istanaku hanya dengan doa dan hikmah itu?" Para menteri dan bangsawan yang hadir di ruangan itu tersenyum simpul, membayangkan Abu Nawas kebingungan. Abu Nawas tersenyum, matanya berbinar jahil. "Ampun tuanku Khalifah," katanya. "Gubuk hamba memang tidak bisa disulap menjadi istana dengan emas dan permata. Tetapi ada satu hal yang bisa hamba lakukan, yang bahkan istana tuanku pun mungkin kesulitan menandinginya." Para hadirin saling berbisik, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. "Apakah itu?" tanya Khalifah tertarik. "Gubuk hamba memiliki pintu tak terlihat tuanku," jawaban Abu Nawas dengan nada misterius. "Pintu itu hanya bisa dibuka oleh hati yang bersih dan pikiran yang lapang. Melalui pintu itu, siapapun bisa masuk dan merasakan kekayaan sejati, kekayaan yang tak bisa dibeli dengan dinar dan dirham." Mendengar itu, Khalifah dan para menteri tercengang. Mereka membayangkan pintu gaib, mantra-mantra aneh, atau mungkin teka-teki rumit. "Lalu bagaimana cara membuka pintu tak terlihat itu?" tanya Khalifah. Abu Nawas hanya tersenyum. "Cukup dengan mengetuk hati nurani tuanku. Setiap kali seseorang memasuki gubuk hanya dengan niat baik, dengan kerendahan hati untuk belajar atau berbagi, pintu tak terlihat itu akan terbuka lebar, dan mereka akan menemukan kekayaan yang mereka cari." Keesokan harinya, Khalifah diam-diam mengunjungi gubuk Abu Nawas. Ia melihat orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat keluar masuk dengan senyum di wajah mereka, membawa bekal nasihat, tawa, dan ketenangan hati. Khalifah menyadari Abu Nawas tidak membual. Gubuknya memang memiliki pintu tak terlihat, dan kekayaan yang tak terhingga di dalamnya bukanlah harta benda, melainkan kebaikan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan yang tak pernah habis. Waktu berlalu, dan kabar tentang kekayaan tak terbatas di gubuk Abu Nawas menyebar luas. Banyak orang-orang salah paham, mengira Abu Nawas menyimpan harta karun tersembunyi di bawah gubuknya. Beberapa pencuri serakah bahkan mencoba membongkar gubuk itu di malam hari, namun selalu pulang dengan tangan kosong dan kebingungan. Suatu malam, dua pencuri putus asa berhasil masuk ke dalam gubuk Abu Nawas. Mereka mengobrak-abrik setiap sudut, mencari celah di dinding, bahkan menggali lantai tanah. Tetapi yang mereka temukan hanya beberapa buku tua, sehelai tikar usang, dan sebuah lampu minyak. "Ini gubuk kosong," teriak salah satu pencuri frustasi. Abu Nawas yang bangun karena keributan menyalakan lampunya. Ia menatap kedua pencuri itu dengan senyum tulus.
"Saudara-saudaraku," katanya, "kalian telah bekerja keras malam ini. Sayang sekali kalian mencari harta di tempat yang salah. Harta yang kalian cari tidak bisa dilihat dengan mata kepala, apalagi dibawa pergi." Kedua pencuri itu menatap Abu Nawas bingung. "Lalu di mana harta itu?" tanya yang lain. Nada suaranya sedikit melunak karena kebingungan. "Harta itu ada di sini," kata Abu Nawas sambil menunjuk dadanya. "Dan di dalam hati, dan juga ada di sini." Ia menunjuk buku-buku lusuh di rak. Di dalam setiap kata-kata bijak yang tertulis, warisan yang tak pernah habis adalah ilmu, kebijaksanaan, dan kebaikan yang kita bagikan. Para pencuri itu terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati mereka yang paling dalam. Mereka datang untuk mencari materi, tetapi justru diberi pelajaran tentang warisan yang sesungguhnya. Mereka pergi dari gubuk Abu Nawas bukan dengan rampasan, melainkan dengan pemikiran baru, sebuah benih kesadaran yang mulai tumbuh. Sejak hari itu, gubuk Abu Nawas tak lagi hanya dikenal sebagai tempat sang pujangga tinggal, tetapi juga sebagai mercusuar kebijaksanaan. Orang-orang datang bukan hanya untuk meminta bantuan atau hiburan, melainkan untuk belajar, untuk merasakan aura doa dan hikmah yang memang tak pernah habis di gubuk kecil itu. Dan Abu Nawas dalam kesederhanaannya terus membagikan warisan tak terbatasnya kepada setiap jiwa yang haus dengan kebaikan. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad menyapa dengan kehangatan yang akrab, memantulkan sinarnya pada kubah-kubah masjid dan dinding-dinding pasar yang ramai. Abu Nawas dengan jubah lusuhnya yang selalu setia, tengah menyusuri gang sempit di dekat rumahnya. Sesekali bersenandung pelan sambil menghirup aroma rempah dan kopi yang menyeruak dari kedai-kedai. Pikirannya melayang, merencanakan lelucon apa yang akan ia lontarkan kepada para pedagang di pasar hari ini. Atau mungkin bagaimana cara mendapatkan hidangan lezat tanpa harus mengeluarkan 1 dirham pun dari sakunya yang seringkali kosong. Langkahnya terhenti di depan sebuah tumpukan sampah yang baru saja dibersihkan, menyisakan sedikit debu dan kerikil di tanah. Matanya yang tajam menangkap kilatan aneh di antara remah-remah itu. Sebuah koin, bukan koin biasa, melainkan koin emas yang tampak kuno, memancarkan cahaya yang redup namun memikat. Bentuknya tak lazim, dengan ukiran naga bersayap yang melingkari tulisan Arab yang tak dapat ia pahami dengan jelas. Rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian, dan ia pun memungut koin itu. Abu Nawas membolak-balik koin itu di telapak tangannya, merasakan dinginnya logam dan beratnya yang tidak biasa. Koin ini terasa berbeda dari dirham atau dinar yang biasa beredar di Baghdad. Ada aura misterius yang menyelimuti benda kecil itu, seolah ia membawa kisah ribuan tahun yang tersembunyi. Ia teringat akan cerita-cerita lama tentang koin-koin bertuah yang membawa keberuntungan, atau justru kutukan bagi pemiliknya. Namun kemiskinan seringkali mengalahkan tahayul, dan koin emas itu bagaimanapun juga adalah koin emas. Ia mencoba menggosok-gosok koin itu dengan ujung jubahnya, berharap bisa membersihkan sedikit kotoran yang menempel. Namun kilatan aneh pada koin itu justru semakin terlihat jelas, seolah permukaannya hidup. Ukiran naga bersayap itu seolah bergerak, tatapannya tajam dan misterius. Abu Nawas merasakan sedikit gejolak dalam benaknya. Sebuah firasat aneh yang mengatakan bahwa koin ini tidak sederhana yang terlihat. Pulang ke rumahnya yang sederhana, Abu Nawas terus memandangi koin itu di bawah cahaya remang-remang. Ia membayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan sekeping koin emas murni. Membeli makanan lezat yang sudah lama ia impikan. Mungkin jubah baru yang layak,
atau bahkan menyumbang sedikit untuk masjid agar ia terlihat seperti orang yang soleh di mata tetangga. Namun, setiap kali ia memikirkan cara menggunakannya, bayangan naga bersayap itu seolah melayang-layang di benaknya. Disusul bisikan-bisikan tak jelas yang hanya ia dengar dalam pikirannya. Dilema melanda hati Abu Nawas. Apakah koin ini adalah anugerah atau justru ujian? Apakah keberuntungan ini akan membawa kebahagiaan atau justru serangkaian masalah yang tak terduga? Ia adalah Abu Nawas, sang penyair cerdik yang selalu menemukan celah dalam setiap kesulitan. Namun koin ini terasa seperti teka-teki yang jauh lebih rumit daripada semua teka-teki yang pernah ia pecahkan. Ia memutuskan untuk menyimpan koin itu untuk sementara waktu, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, dorongan untuk menggunakan koin itu begitu kuat. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar, tempat di mana koin emas memiliki nilai tertinggi. Ia melangkah melewati kerumunan orang, matanya melirik ke arah pedagang buah yang menjajakan kurma-kurma manis dan delima yang ranum. Aroma buah-buahan segar mengisi udara, membuat perut Abu Nawas keroncongan. Dengan hati-hati ia mendatangi seorang pedagang buah yang gemuk dan ramah. "Wahai tuan," sapanya. Suaranya dibuat seramah mungkin. "Bisakah hamba mendapatkan beberapa kurma terbaikmu? Hamba ingin merasakan manisnya surga di dunia." Pedagang itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang sedikit menghitam. Abu Nawas lantas mengeluarkan koin emasnya. Begitu koin itu terlihat, senyum pedagang buah itu langsung memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Pedagang buah itu mengamati koin itu dengan cermat, membolak-balik dengan jari-jari gemuknya. "Koin apa ini tuan?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ada ukiran naga di sini dan tulisan yang aneh." Beberapa pedagang di sekitarnya mulai mendekat, tertarik oleh suara pedagang buah yang meninggi dan koin emas yang tak lazim itu. Abu Nawas mencoba untuk tetap tenang, menjelaskan bahwa ia menemukan di jalan. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin curiga tatapan para pedagang. Seorang pembuat roti yang berotot dan bertato, yang terkenal karena kejujuran dan ketajamannya, mendekat dan meraih koin dari tangan pedagang buah. "Ini bukan koin biasa," gumamnya. Matanya menyipit. Koin ini terasa dingin, seolah membeku di zaman purba. Kerumunan semakin bertambah. Desas-desus mulai menyebar seperti api di antara alang-alang kering. "Koin terkutuk," teriak seorang wanita tua yang duduk di pojokan, menjual ramuan herbal. "Koin itu membawa kesialan. Aku pernah mendengar cerita tentang koin-koin kuno yang membawa bencana bagi pemiliknya." Abu Nawas berusaha membantah, tetapi suaranya tenggelam di antara keramaian dan ketakutan yang mulai menjalar. Para pedagang yang awalnya hanya penasaran, kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang mau menerima koin itu sebagai pembayaran. Mereka khawatir koin itu akan membawa kutukan ke toko mereka, atau lebih buruk lagi, menarik perhatian pihak berwenang karena keanehannya. Abu Nawas yang tadinya bersemangat untuk membelanjakan koinnya, ini terasa seperti orang asing yang dikucilkan di tengah keramaian pasar. Koin emas itu alih-alih memberi kemudahan, justru memberinya 1000 masalah di pasar. Kabar tentang koin terkutuk dan seorang pria aneh yang mencoba membelanjakannya di pasar segera sampai ke telinga Qadi, hakim kota yang terkenal ketat dan sedikit sombong. Qadi seringkali merasa terganggu dengan kelakuan Abu Nawas yang seringkali tidak terduga dan lelucon-leluconnya yang cerdik namun kadang melampaui batas. Jadi ketika ia mendengar tentang koin misterius ini, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk akhirnya menertibkan Abu Nawas. Qadi memerintahkan Abu Nawas untuk menghadapnya. Dengan langkah enggan, Abu Nawas tiba di balai pengadilan, di mana Qadi sudah duduk dengan wajah masam.
dikelilingi oleh beberapa pengawalnya yang berwajah keras. "Jadi, kamu memiliki koin yang tak lazim, Abu Nawas?" tanya Kadi. Suaranya dingin dan menusuk. "Dan kau mencoba membelanjakannya, menimbulkan kegaduhan di pasar? Apakah kau mencoba menyebarkan kekacauan di kota yang damai ini?" Abu Nawas mencoba menjelaskan asal-usul koin itu, bahwa ia menemukannya di jalan. Namun Kadi tampaknya tidak tertarik dengan penjelasan tersebut. Ia mengambil koin dari tangan Abu Nawas, memandangnya dengan seksama, dan menunjukkan sedikit kerutan di dahinya. "Ukiran ini naga bersayap," gumam Kodi, "dan tulisan ini aku belum pernah melihatnya. Ini bukan koin resmi Khalifah. Ini adalah bukti bahwa kau memiliki niat buruk, Abu Nawas," tuduh Kodi, suaranya meninggi. "Mungkin kau ingin menipu rakyat dengan koin palsu. Atau bahkan lebih buruk, koin yang membawa sihir gelap." Abu Nawas terkejut dengan tuduhan itu. Ia tahu Kodi memang tidak menyukainya, tapi ia tidak menyangka tuduhan akan berlarut sampai ke arah sihir dan penipuan. Kabar tentang koin misterius ini bahkan mencapai telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang selalu tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Khalifah yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas merasa penasaran dengan koin ini. Ia memanggil Abu Nawas dan Kadi ke istananya. "Jadi, kamu memiliki koin ajaib, Abu Nawas?" tanya Khalifah dengan nada geli, namun ada sedikit ketertarikan di matanya. Kadi segera menjelaskan tuduhannya, menekankan keanehan koin dan dampak negatifnya di pasar. Khalifah mengambil koin itu dari tangan Kadi, memegangnya sebentar, dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah, suaranya kini serius, "aku akan memberimu tantangan. Jelaskan asal-usul koin ini dengan masuk akal, dan buktikan bahwa koin ini tidak membawa kutukan. Kau akan menghadapi hukuman yang berat, Abu Nawas." Abu Nawas kini benar-benar terperangkap. Dengan tantangan dari Khalifah yang menggantung di kepalanya, Abu Nawas tahu ia harus bergerak cepat. Ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau kecerdikannya yang biasa kali ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik koin ini. Ia mengunjungi para cendekiawan dan ahli sejarah di Baghdad, menunjukkan koin itu kepada mereka, berharap ada yang mengenali ukiran atau tulisan kuno di permukaannya. Namun setiap cendekiawan yang ia temui menggelengkan kepala. Beberapa menganggap lelucon, yang lain takut untuk menyentuh koin yang mereka anggap membawa aura negatif. "Ini bukan dari kerajaan manapun yang kita kenal," kata seorang ahli sejarah tua. Matanya rabun karena terlalu banyak membaca naskah kuno, dan tulisan ini terlalu purba bahkan untukku. Mungkin ini dari peradaban yang hilang, atau bahkan dari dunia lain. Kata-kata ini hanya membuat Abu Nawas semakin putus asa. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas teringat seorang bijak tua yang tinggal di pinggir kota. Seorang pria yang terkenal karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hal-hal yang tidak biasa dan legenda-legenda kuno. Pria itu yang dikenal sebagai Syekh Al-Hikmah, hidup menyendiri, dikelilingi oleh buku-buku dan gulungan naskah. Abu Nawas mendatanginya dengan sisa-sisa harapan. Syekh Hikmah menerima Abu Nawas dengan tenang. Ia mengamati koin itu dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada ketakutan atau kecurigaan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. "Koin ini, aku pernah mendengar desas-desusnya," kata Syekh. "Ini adalah koin dari sebuah kerajaan kuno yang hilang, yang konon berada di bawah tanah, tempat para makhluk mitologi berdiam. Ukiran naga ini adalah simbol kekuatan mereka, dan tulisan ini adalah bahasa kuno mereka. Koin ini tidak membawa kutukan," lanjut Syekh Al-Hikmah. Suaranya tenang namun penuh makna. Ia hanya bereaksi terhadap niat pemiliknya. Jika seorang menggunakannya dengan niat serakah atau jahat, ia akan menarik masalah. Namun jika seorang menggunakannya dengan niat baik untuk kemaslahatan bersama, ia akan membawa keberuntungan yang luar biasa.
Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Namun ada satu hal lagi, Syekh menambahkan. Koin ini memiliki sifat unik. Ia hanya bisa diterima sebagai pembayaran untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, dan hanya akan menunjukkan nilai aslinya pada mereka yang melihat lebih dari sekadar emas. Jika ia digunakan untuk kemewahan atau kesombongan, ia akan menjadi koin biasa, bahkan bisa hilang nilainya. Abu Nawas mengangguk, sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan pengetahuan baru dari Syekh Al-Hikmah, Abu Nawas menyusun rencana. Ia tidak akan mencoba membelanjakan koin itu untuk dirinya sendiri lagi. Ia akan menggunakan koin itu untuk tujuan yang lebih besar, untuk membuktikan kebenaran dan mengajarkan pelajaran kepada Qadi yang sombong. Ia kembali ke istana, meminta audiensi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Qadi. Di hadapan Khalifah dan Qadi, Abu Nawas berdiri tegak. Koin emas tergenggam erat di tangannya. Wahai Khalifah yang mulia dan Tuan Qadi yang terhormat. Mulainya suara tenang dan penuh keyakinan. Koin ini bukanlah koin terkutuk, melainkan koin yang jujur. Ia hanya mengungkap sifat asli dari mereka yang berinteraksi dengannya. Qadi mengendus, tidak percaya. Saya akan membuktikannya, lanjut Abu Nawas. Saya akan mencoba membelanjakan koin ini untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh kota ini. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggunakan koin itu untuk membeli persediaan makanan untuk kaum miskin di Baghdad yang sedang kelaparan karena panen buruk. Qadi yang biasa dengan kemewahan mencibir, omong kosong, koin anehmu tidak akan diterima oleh siapapun. Abu Nawas pergi ke pasar. Kali ini ditemani oleh beberapa pengawal Khalifah dan Qadi yang mengawasi dengan cermat. Ia mendatangi para pedagang dan dengan tulus menjelaskan bahwa ia ingin membeli makanan untuk kaum miskin. Ajaibnya, kali ini para pedagang tidak menunjukkan ketakutan. Mereka melihat koin itu dan entah mengapa mereka merasa dorongan yang kuat untuk menerimanya. Koin itu seolah memancarkan aura kebaikan, dan para pedagang dengan senang hati menukarkan dengan beras, gandum, dan kurma yang berlimpah. Saat Abu Nawas kembali ke istana dengan tumpukan makanan yang berlimpah, Qadi terdiam. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum puas. Qadi, kata Khalifah, kau melihat sendiri, koin itu tidak terkutuk, ia hanya jujur. Khalifah kemudian mengumumkan bahwa koin itu akan disimpan di istana sebagai pengingat akan pembelajaran berharga ini, bahwa niat baik selalu akan dihargai dan keserakahan hanya akan membuat masalah.